Absen, kita lama nggak absen di inspektor. Jadi kita lagi di Burjo In Plus. Kenapa sekarang ada plusnya? Nggak tahu karena yang kemarin minus. Terus di sini kita lagi bareng. Jujur bagus sih. Jujur bagus, nyaman. Review ini jujur enak banget. Ini tempat tidur ya jujur. Ini bisa kita tidur di sini kayaknya bisa. Ini 24 jam apa enggak ya? Kayaknya enggak sih. Emang iya? Tapi yang sebelumnya 24 jam kan? Oh iya. Gak tau. Tapi aku jam 2 masih buka. 24 jam Jir, kayaknya. Terus Itu guys. Nah terus Ikil tuh habis belajar ini. aku habis belajar OBS. Akhirnya sudah sarjana OBS. Sarjana OBS. Sarjana yes. Terus itu lagi belajar AI. Dadah Daddy. Kemana? Dadah Daddy. Daddy mau balik. Dadah papi. Dadah ini. Tapi emang gak seru guys. Dia lagi gak seru aja hari ini. Kemarin dia seru parah. Iya kemarin lumayan. Doi itu kayak mut-mutan gitu loh, Bes. Dan papi itu gampang bad mood. Terus di situ ada kayak Sinta sama Silmi. Terus di sini di meja sini ada Kak Alvin, ada Kak Alicia. Dan ini udah jam 8.35. Tumben banget udah merasa sangat malam ya jam segini. Iya dan kayak rasanya tuh kayak aku pengen 3 menit lagi. Cung yang capek, Cung. Cung yang kena mental. Cung yang pengen demis. Jangan demis sama internship. Gak boleh teman-teman karena Boleh. kita harus kasih motivation kita sebagai PM yang baik. Coba Ayo. kalau kalian loh, coba. Motivasi kamu lanjut. Maksudnya untuk melanjutkan sampai demisioner gitu. Guys, jadi kita akan memberikan motivasi. Jadi, kata-kata hari ini. kata-kata hari ini. Teruslah berjuang walaupun kena mental. Sejujurnya orang yang terus berjuang itu ya tetap kena mental. Sejujurnya Apa? tiada hari Seberjuang. tanpa kena mental. Benar. Jujur iya. Seberjuang apapun orang-orang akan tetap kena mental. Karena tiap orang punya struggle-nya masing-masing. Ya. Dan semua orang punya pressure-nya masing-masing. Dan pressure di IPM Biasa aja. Jadi jangan lupa masuk IPM tahun depan. Tapi sebenarnya serius ya. Red masuk IPM selama berapa bulan berarti? Apa Red apa? Masuk IPM. Maksudnya kayak kalian kan awalnya kan kayak di BPK nggak sih? Di bidang kan kayak maksudnya kalian udah ada program. Maksudnya teman-teman yang divisinya tuh banyak banget. Terus juga maksudnya kalian nggak ada bidang lain selain bidang kalian. Itu kalian kayak daily life with them gitu ya. Merasakan perbedaannya atau kayak plus minus? Plus minus dulu aku ini plusnya dulu buat join di IPM ini aku merasa dulu tuh aku kalau di bidang tuh kayak divisi sentris gitu loh Kak. Aku merasa kayak divisi sentris, kayak aku seringnya nimbrungnya sama divisiku aja karena emang kayak divisi lain juga punya kesibukannya masing-masing. Kita juga running prokernya tuh timelinenya bareng terus, jadinya kita seringnya tuh per divisi gitu, jarang, bahkan kita cuma run itu 2 kali dalam satu periode. Iya. Dalam satu periode? Karena kita lebih seringnya tuh rapat divisi gitu. Kalau rapat divisi seminggu sekali gitu. Terus plusnya lagi enggak deh, itu lagi bahas plusnya yang pertama. Jadi kalau di PM itu aku merasa nggak divisi sentris itu loh, karena POD sama HDM tuh ya udah satu aja nyatu gitu loh, dan kita nyambung terus kalau ngobrol apa-apa, terus gak ada yang jaim-jaim juga gitu loh. Aku nggak jaim tapi kalem. Nah kayak gitu tuh contohnya, kayak gitu. Jadi tuh merasa lebih dekat aja sama semuanya walaupun orangnya lebih dikit gitu. Tapi aku prefer ke yang lebih dikit tapi hangat daripada banyak tapi nggak kerasa hangatnya. Iklil 2026. Aku Jadi so far so good. lebih nyaman di kayak IPM karena semuanya dibuka Karena di bidang, bukan karena kita bandingkan bidang lainnya, tapi iya betul. feel-nya Kalau buat kebersamaan antar satu bidang lebih kerasa di IPM-nya gitu. Rana. Kalau aku sih sebenarnya dulu tuh juga dikit ya orangnya. Kebetulan cuma 8 kalau nggak salah staf mudanya. Terus staf ahlinya 3, kabit 1 don. Oh, Jadi lebih banyak di daripada IPM. Oke, jadi kita berkebalikan ya. Aku 36 soalnya.
Nah, banyak banget. Terus kan dulu kita bergeraknya di lingkup fakultas, walaupun itu kayak prokernya tuh melibatkan mahasiswa banyak dari antar fakultas gitu kan. Cuman prokernya itu sebenarnya culture shock nomor 1 itu kesusahan cari duit sih. Ya oke, Dulu kami nggak kesusahan cari duit karena apa-apa tinggal minta sama fakultas. Jadi pemateri dasar 8 juta pun dijabanin, pemateri dasar 8 juta pun dijabanin, dimulai di dom dipesenin, kita tinggal masuk selap celup las. Karena eventnya gede nggak sih, maksudnya kayak masih udah menunjang fakultas juga, jadi ketika nggak didanain juga nggak bisa. Iya kan, dan kayak semua orang tuh care gitu sama proker kita, proker dulu di bidang aku. Kalau sekarang tuh rasanya kayak proker IPM yang berjuang tuh cuma IPM. Oke. Ya nggak sih? Karena lebih banyak gak sih orang-orangnya di satu organisasi ini. Benar banget. Dan terus tapi jujur plusnya di IPM itu gak ada kayak yang terlalu berhierarkis gitu. Maksudnya dari awal juga ya, kalau dulu di bidang aku tuh di awal tuh sangat-sangat berhierarkis dan gonjang-ganjingnya ada banget, bener nggak Kak Salsa? Sebagai IPM di bidang tetangga gitu, pasti banyak keluhan-keluhan di awal kuadran tuh kayak gitu-gitu deh. Terus kayak enaknya di IPM kayak semua orang tuh udah pernah beracara, jadi kayak nggak susah-susah banget gitu koordinasi. Kasarnya ngajarnya tuh kayak dari nol banget. Kasarnya Ini dari nol tadi. Itu kan tipis-tipis ya. itu kan hal-hal Sedangkan di luar itu loh. di luar teknis gitu. Terus kalau di IPM tuh kayak udah pada tahu semua. Dan kenapa sebenarnya aku masuk di IPM? Karena aku nggak suka jadi kakak, aku suka jadi adik. Jujur sama. Kalau di sini kita tuh jadi adik walaupun udah 2020, walaupun kita Anak punya bulan adik tingkat gitu di organisasi. Tapi tetap kita yang adek. Bener banget. Kalau misalnya kita lanjut di bidang sebelumnya, kita jadi kakak. Aku nggak suka dipanggil kakak. Terus tanggung Panggil jawab aku kita lebih adik. gede gitu loh. Bener banget. Jadi aku lebih suka jadi adik. Walaupun kita tanggung jawabnya gede karena mensupervisi satu bidang. Tapi kita punya kakak di sini. Kakak gitu loh. Dan itu plusnya di sini. Itu aku sukanya di sini karena aku tetap menjadi adik. Kakaknya 6 lagi. Bener banget. Yang ini juga salah satunya. Iya, ini salah satu. Kakak bocil. Kakak tapi bocil. Sumpah jadi stiker please. Nanti aku SS ya. Ini kayak kita lagi podcast gitu ya. 7 menit. Kalau dari Kak Salsa nih sebagai dari bergerak di fakultas terus tiba-tiba bergerak ke univ yang sebelumnya cuma setara dekanat dan sampai tanda tangan tuh cuma kayak Pak Andi, Bu Nana, Pak Hendro, DLL, terus tiba-tiba sekarang Dirmawa Rektoran. itu gimana feel-nya? Jujur, aku kerasa jujur banget, aku kerasa dengan IPM mungkin karena dari awal aku emang nggak tahu kenapa lebih nyaman di bawah kayak platform gitu loh, karena mungkin dari awal aku di internet aku dapat teman banyak juga di satu kayak Jujur setuju. aku rasa inspektoratnya seru banget, aku intern juga temen aku sampai sekarang sampai aku masih chatan sama inspektorat. Jadi kayak yang itu jadi teman aku gitu loh, secara banget dia yang kerja di Jakarta di pabrik Semarang tuh kayak ayo main nih kayak oh my god Oke. ayo banget. Pokoknya itu juga menunjang aku kenapa aku lanjut di tahun ketiga karena aku merasa kayak tahun terakhir dan aku mungkin dengan keadaannya seperti ini pasti dengan lingkungan yang sportif, jadi kayak aku ketemu kalian tuh gak beban gitu loh sama sekali. Jujur sampai ya Enggak beban. terus kayak kalian tuh saling kan semua orang punya kesalahan ya pasti ya, aku pun pasti punya kesalahan, tapi ketika kalian bilang misal kayak guys jadi kalian tuh kayak merasa oke gitu loh, kamu masih aku tuh buat aku tuh kadang oke makasih ya guys sudah menghargai gitu loh. Berarti dulu kurang apresiasi. Guys, ini apa ya rasa dari teman kita tuh kayak nggak ada gitu loh, maksudnya kayak lebih ke individual kerja aja tuh kan, kerja aja profesional ya. penting kelar penting ya udah, kita nggak pernah main-main, kita nggak pernah kayak bener-bener kamu aku temen kerja sama pelajar itu jujur aku merasa keren banget sih, makanya pas aku di sini aku udah merasa kayak aku bisa cerita apa aja. iya banget banget kayak yang kita sempat apa kayak ayo makannya kapan, nggak semua ya tapi tuh kayak aku tuh enak sih, tetap seru karena sebenarnya jujur aku nggak merasa
itu ya malah perasaan itu waktu dia bidang aku yang pengawas itu malah perasaan yang kayak aku selalu diajak cuma kebetulan aku malah selalu gak bisa karena aku di IPM bulan dulu juga maksudnya banyak kegiatan jadi karena otomatis aku ke IPM lah karena aku harus ngurusin broker kan jadi kayak yang sangat disayangkan sebenarnya aku meninggalkan aku yang mengajak aku tapi kayak yang ya udah gimana lagi kerjaan di IPM kan emang kita emang rumahnya di IPM kan sebenarnya kalau buat terus suratan Jujur berat ya aku no comment sih pokoknya. Aku udah jujur. Pokoknya Kak Salsa bilang apa aku iya. Jujur aku juga kayaknya bakal iya karena aku juga walaupun aku dari BEM Undip juga Kak, aku belum pernah ke Dirmawa karena prokerku selalu diajuin sama sekda bidangku jadi aku belum pernah sama sekali buat nyentuh Dirmawa, aku belum pernah kecuali kemarin ngambil bolpen. ngapain ngambil bolpen di Dirmawa? Ini pas ini PPK Ormawa. Sebenarnya aku tuh kenapa aku pengen ngajak kalian ke Dirmawa biar kalian tuh tahu aja sih maksudnya kayak jadi ketika nantinya aku nggak bisa itu kalian bisa kayak oh iya kak aku bisa kok gitu loh bukan aku kayak ngepas banget tuh enggak aku kayak nggak ada yang ngepas kalian banget anjay karena juga aku rasa berat banget tuh loh birokrasi ya mungkin kita berada banyak aktif ya jadi kita kayak yang harus hati-hati banget tuh loh masih mereka tuh kayak tinggi banget kayak dicurigain bahkan kita kemarin aku ya pernah dicurigain kayak emang bener ya 400 orang ibu datang deh ibu datang ke Sudarto tanggal 25 lihat berapa orang di sana ya Tapi kan ada bukti fotonya Kak. iya makanya kan nomor mereka tuh kayak curiga kayak udah 400 orang enggak emang sampai kayak ibu kalau nggak sampai itu nggak pakai maksud ibu ya Allah sampai memang makanya kayak kita ya itulah keras mental tapi ya nggak apa-apa sih kayak tapi aku selalu mikir gini tau aku POV menjadi diri bawah banget kayak aku tuh curigai beberapa orang juga maksudnya Kayak kayak tiba-tiba 400 orang. nggak terus kayak mana kayak itu sebenarnya emang salah kita ya waktu itu kadang fotonya tuh nggak semua jadi kayak cuma berapa gitu kayak ini ada 400 nggak segini gitu loh emang sebenarnya 400 cuma memang kita ngefotonya di salah Angle. Jadi kelihatannya kayak kurang dari makanya kayak dia juga ibunya bilang kayak udah next proper kalau mau foto sendiri aja jadi biar kelihatan oh oke jadi kan aku kayak ya udah emang kayak bisa evaluasi dalam diri sendiri nggak sih sebagai birokrasi kayak gitu loh tapi plus minusnya yang bener-bener terasa itu lebih ke tanda tangan KBM jadi kalau dulu waktu aku di Eva itu tuh di Eva tuh tanda tangan KBM tuh online jadi kita tuh proses semua online Kita kirim, belum dia balas, udah kita taruh tanda tangannya. iya bener Ini kita udah bawa ini di gedung iya, udah bawa. yang lewat Iya, abang Bang, tolong dibalas chatnya ya, Bang. iya Emang kirim apa? Oh iya nanti dibalas. Surat selanjutnya pun belum dibalas lagi. dia maksudnya kayak nih kita udah bilang apa balas itu kita udah balas suratnya nih jadi Iya. kayak ya gitulah Iya. Terus abang balas ya, iya nanti dibalas. Sampai surat selanjutnya pun nggak dibalas lagi. Sampai Memang kita ketemu gitu ya. lagi dengan surat baru lagi. Abang tolong dibalas yang kemarin belum dibalas. ya jujurnya begitu tapi punya waktu itu aku sempet apa oh ya aku kan dulu sempet ada Bang Aksa jadi Bang Aksa yang nelfon Bang Aksa. Kamu tahu? Kok kamu tahu? Oh ada. Hah? Ada apa? Kaget banget sih. serius demi apa? ini serius gak sih? kok kamu tahu? Kamu dari mana? LH. temen kamu Eva siapa? anak 24 Banyak kenapa Eva? Maksudnya yang sampai Ya, maksudnya- tahu spesifik di mana tempat dia dikebumikan. maksudnya kamu sampai iya tahu dia tahu. Dan maksudnya kamu biasanya yang tahu dia kuburannya di mana tuh nggak semua anak FH. iya cuma tahu dia kasarnya meninggal Oh, ya kalau Reva mah Dia emang tahu, adik-adikan iya. dia aku juga adik-adikan dia sedih banget jir sumpah aku nangis Aku juga nangis tahu kan datang ya anjir aku juga nangis. Nah ini dia nih aneh-aneh sebenarnya. Memang aku kenapa
yang ganti berkali-kali itu. Ganti berkali-kali apa? Gak apa-apa. Tuanya. Ya gara-gara gitu lah. Gimana ya jelasin ya? Gitu. Intinya kayak mungkin 100 Bukan kali. salah dia, salah Iya. yang Bukan lain. Kayak ada yang lain lah yang kayak ya gitu. Akhirnya dia digeser jabatannya. nurunin. Makanya kayak sedih banget sih. Abi, sumpah pas farewell aku nangis tahu. Kayak surprise dia tuh kayak Yang video gitu. iya yang lagu I'd Like to Watch You Sleeping itu. Terus kayak kan dia tuh sempat kita undang pas lagi jadi advisor di dasar kan. Dibandingkan, tau nggak? Dibandingkan Bang Kevin, dia yang bawain barang. Dia sama Bang Nathan yang bawain barang. Dia sama Araya itu kan Iya, terus bahkan kan Bang Nathan ini ya. Terus kita tuh juga anjir padahal Bang Nathan sebaik itu. Dia bantu bawain barang loh. Pas dari di dasar. literally dia kayak tau gak sih aku tuh pas dia out jadi kembali ketua IPM aku baca tahu kayak abang jujur aku sedih terus dia kayak kesal gitu kayak anjir aku sedih banget cuma Gimana udah? Dia udah ngerti. Kamu ngerti banget kan? Tes kan besok pagi. dari Udah. aku sama dia tuh selalu ini tahu tiba-tiba kayak anjir dia gue kangen anjir gue juga gitu sama sih karena kita kayak Apalagi sumpah dia tuh kayak tahu nggak waktu pas lagi apa ya? Lagi dasar kita tuh lagi capek-capeknya terus kayak dia tiba-tiba nanya kalian udah makan belum terus kayak anjir apa dia staf ahliku nggak ada yang nanyain cuy kalian istirahat ya baik-baik kita DP bulan apa? Oktober enggak Desember kok mau buru-buru deh Ini kan iya sumpah kakak nangis gak? lihat kak Bener-bener satu lagu buat ngepost gitu kamu udah gak kuat ya di join sana say hi dulu sama podcast kita. Ini udah ngelebihin podcast pada umumnya udah 20 menit. Di sana sudah terlalu berat. Sil tolong Sil tutup aja deh ini aku muak deh teh Apa itu? kayak itu temen aku Apa? So guys, kita akan tutup dulu untuk videonya karena kayaknya obrolan kita kan lebih semakin intim. Oh iya, dadah.